Ayu, makasih. Oh, silahkan, siapa yang mau bertanya? Pak Mito, gimana Pak Mito mau bertanya? Ayo Pak Mito ngadakan dengan teman-teman dari Bandar Lampung. Udah lama nggak ke Bandar Lampung ini. Pakai webinar aja Pak Mito. Prof Oke, Didik, silakan. belum ada yang nanya. Oh, Pak. Saya mau Pak Sim, buka-bukaan dulu Pak Prof Didik. Gimana, Pak Barangkali Sim? di forum ini tidak ada salahnya kita buka-bukaan sleeping MOU itu. Barangkali kita harus tertawain diri kita. India, itu efektif, Pak Sim. Kami yang 6 dari India baru 2 Pak yang diimplementasi. Mereka ke sini, kami ke sana. Mereka mengajar online, kami juga mengajar online. Saya sendiri pernah ke LPU di Punjab itu memberi 1 hari lecture. Setelah itu masih yang lain-lain masih tidur Pak. Jadi barangkali ini teman-teman jangan malu kalau ada yang tidur gitu. Asal jangan tidur terus gitu. Ya itulah kelemahan kita di situ Pak. Tapi hebat waktu dengan India kerjasama kita bagus sekali. Dengan India bagus sekali Pak. Dengan India dan kita masih kontak dengan teman-teman dari India itu bagus sekali. Silakan Pak Sil, nanti saran saya pada Pak Sil, karena Pak Sil sudah bagus sekali koordinasi dengan India, buat proposal bareng dengan India cari dana Uni Eropa Pak. Pasti India senang Pak, karena dia juga ingin cari partner gitu loh Pak. Jadi Bapak kontak dengan partner India, kemudian cari dana pihak ketiga yaitu Uni Eropa. Waduh itu Pak dananya Pak. Silakan Pak Sil. Mari Pak Rektor. I got the feeling Prof. I got the feeling. Thank you. Siap. Terima kasih Pak Rektor. Selamat. Ya. Oke silakan ada lagi yang bertanya. Dari Makassar. Aduh. Mari Pak Gunawan. Mari Pak Gun. Gimana Pak Gun? Jadi gini, saya pernah ikut sebuah proyek bersama antara Indonesia dengan Uni Eropa. Iya. Kemudian perubahan perundang-undangan aturan di Indonesia, hasil proyek itu sudah tidak relevan lagi. Ada perubahan nomenklatur hampir sampai 80%. Jadi pertanyaan saya, apakah mengacu kepada proyek tersebut, saya bisa mengajukan penelitian ke mereka kembali, tapi berupa penelitian untuk S3? Atau mungkin ada arahan lain dari Prof. Terima kasih banyak Prof. Gini Pak, jadi pola seperti Pak Sil tadi ceritakan, kegiatan kalau sifatnya capacity building Pak, capacity building seperti contohnya adalah program dengan Perancis. Tadi saya ceritakan Perancis Pak, bisa dibuka kembali. Perancis namanya Nusantara Project. Itu adalah salah satunya dengan capacity building. Di dalamnya juga untuk program penelitian S3, penelitian S2. Kemudian juga ada penelitian untuk postdoc, gitu Pak. Itu Pak Gunawan. Jadi di dalam konsep penelitian kita itu tidak harus dalam rangka penelitian untuk kita sendiri. Kita bisa untuk postdoc. Kita juga bisa melibatkan mahasiswa S2 dan S3 untuk risetnya dia gitu. Dengan catatan risetnya mahasiswa S3 kita dan S2-nya harus sesuai dengan payung penelitiannya Pak. Harus sama dengan payung penelitian. Karena nanti luarannya adalah publikasi. Luarannya publikasi Pak. Biasanya pihak dari luar negeri itu minta publikasi yang disiapkan dengan pola kerjasama luar negerinya, gitu Pak. Itu satu. Yang kedua, dengan skema capacity building. Capacity building ini adalah peningkatan SDM. Yang kedua, peningkatan sarana prasarana laboratorium Bapak. Jadi lab Bapak itu akan didanai pihak luar negeri. Contohnya Bapak punya kegiatan aktivitas riset A, alatnya kurang, alatnya gini dan sebagainya, ini bisa minta Pak. Bisa minta dan kerjasama dengan partner pihak luar negeri. Nah, luarannya apa? Luarannya tadi saya katakan produk Bapak yang dihasilkan apa, kalau itu produk, haki paten otomatis, kemudian implementasi di masyarakatnya bagaimana. Oh, ternyata implementasi di masyarakatnya bagus, hasilnya seperti ini. Ya, itu yang kita ceritakan ke pihak Uni Eropa. Dan ini 3 tahun proyek gitu Pak, 3 tahun proyek, 3-4 tahun proyek. Lumayan kan, 17 M per tahun, bayangan Pak. Selama 4 tahun, berapa M gitu. Terima kasih Prof. Saya akan tidak lanjut insya Allah. Silakan Pak Gunawan. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Silakan. Kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu teman-teman untuk proposalnya. Nanti by email, teman-teman bisa ngirim email, kemudian bisa komunikasi by WA Group. WA Group sampai saat ini masih aktif sekali. Dan masih ada waktu. Kalau Bapak Ibu ingin yang Jepang sampai di bulan Agustus, ya 31 Agustus deadline-nya untuk Jepang. Kalau yang untuk Prancis itu deadline-nya masih ada sampai September.
Ya, masih ada waktu. Kemudian Uni Eropa sampai Oktober. Jadi pas timingnya pas banget ini. Timingnya pas banget kita buat. Jadi pas implementasi langsung bisa diuangkan gitu. Bisa dapat uang pokoknya. Insya Allah berkah untuk teman-teman semuanya. Ya, monggo silakan. Ada lagi yang bertanya? Monggo Bapak Ibu ada lagi pertanyaan barangkali silakan. Monggo silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Jadi kita berusaha membuat suatu paparan yang materinya berat mengenai Uni Eropa dan semuanya menjadi Bapak Ibu itu mudah mengerti. Itu yang namanya di situ. Karena kalau Bapak Ibu baca panduan sendiri yakin akan tahu, akan bingung gitu. Makanya kita bantu untuk memoles menjadi hal yang bagus sekali. Ya silakan Bapak sekalian, ada pertanyaan lagi? Saya Prof. Saya Silakan Peti. Ya. Oh, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Prof atas paparannya. Sungguh sangat berguna buat kami. Yang ingin saya tanyakan, sepanjang Prof mendapatkan hibah seperti itu, bentuk laporannya seperti apa ya? Bentuk pelaporan pertanggungjawaban dari penelitiannya. Terima kasih Prof. Ya. Oke, tadi yang saya paparkan di akhir tadi adalah laporan penelitiannya. Laporannya sangat simpel, hanya 10 halaman. Untuk mempertanggungjawabkan dana 17M per tahun, bayangkan. Simpel sekali, itu satu. Di laporan kegiatan, itu biasanya kalau partner, itu dibagi working packet. Work packet 1 sampai berapa, tergantung komitmen lembaga dari partner. Ibu melakukan berapa kegiatan di dalam paket itu. Nah, pertanggungjawabannya adalah sesuai dengan paket yang kesepakatan tim. Ya, itu satu. Pertanggungjawaban pertama adalah tulisan laporan. Tulisan laporan itu biasanya dilakukan adalah 1 tahun 2 kali. Kalau kita ada laporan kemajuan, dan laporan akhir gitu ya. Kalau di kita kan ada laporan kemajuan dan laporan akhir. Di Uni Eropa juga sama. Uni Eropa itu ada laporan kuartal, jadi pertengahan, kemudian laporan akhir, final. Ya. Sama. Jadi sama. Nggak ada bedanya dengan kita. Jadi ada laporan pertengahan dan laporan akhir. Itu satu. Dari sisi laporan tulis. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan itu sifatnya, saya katakan di awal tadi, tidak melampirkan kwitansi. Jadi contohnya kita beli alat, beli apa dan sebagainya itu kwitansi tidak perlu dilampirkan. Jadi cukup dilaporkan saja, contohnya perjalanan dari Jakarta ke Paris dengan pesawat, contohnya habisnya sekian 10 juta. Tiketnya Traveloka aja dilampirkan. Kemudian boarding pass-nya dilampirkan. Sudah selesai. Ibu nginep di Paris, atau nginep di Prancis, atau nginep di Belanda. Hotelnya ada. Udah, bilnya hotel dilampirkan. Udah itu. Kemudian ibu beli alat. Contohnya adalah 500 juta. 500 juta itu kalau di alat Indonesia kan harus lelang, harus macam-macam kan? Harus lelang, kalau di atas sekian juta harus lelang dan sebagainya. Di Eropa nggak pakai lelang. Ibu langsung beli, ke deal dari pihak partner, langsung nanti bill daripada alat itu dikirim. Udah seperti itu polanya. Jadi polanya lebih simpel, Bu Peti, dan lebih mudah daripada pola-pola yang ada di tanah air. Dan semuanya by online, Bu ya. Laporannya by online. Semuanya hanya di-scan by online. Tidak ada tanda tangan. Ada tanda basah itu dikirim by post. Karena itu perlu untuk pertanggungjawaban di Brussel. Jadi tempatnya di Brussel, Bu. Tempatnya di Brussel, tempat sekretariat Uni Eropa itu di Brussel, itu perlu ada pos ke sana untuk bukti secara tertulis hard copy-nya. Semuanya soft copy semuanya. Itu Bu Peti ya, luar biasa. Bu Peti belum menyiapkan sudah futuristik ke depan, luar biasa sekali. Sudah menanyakan bagaimana untuk melaporkan. Jadi jangan takut dengan kwitansi, Bu. Saya tahu itu alasannya apa, takut kwitansinya itu biasanya. Prof? Maaf, Prof. Nggak, Uni Eropa nggak ada kwitansi, nggak ada apa-apa. Simple, Bu. Sama dengan penelitian Jepang pun juga nggak terlalu detail kwitansi nggak detail. Faktor kepercayaan Bu Peti, ya. Selamat Bu Peti, semoga. Terima kasih Bu Peti. Prof, satu lagi boleh Prof? Ya monggo, silakan Bu Peti. Bu Ayu. Tadi saya lupa nanya, tadi apakah untuk semua lembaga pendonor tadi proposal kita itu harus lewat Kemendikbud bukan? Enggak, langsung ke perguruan tinggi aja.
Jadi tanda tangannya cukup rektor. Oh, iya. Jadi nggak ada harus pengetahuan dari Kemdikbud ya? Kalau Perancis karena itu same program itu satu pintu yaitu kementerian. Kalau Perancis ya yang tadi saya paparkan. Uni Eropa dan sebagainya cukup pimpinan perempuan ini. Nggak pakai kementerian. Ya. Simpel, lebih simpel. Antara you to you lah, ya, coba you to you. You to you. Silakan ada lagi. Siap. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya lagi. Bu Retno dulu barangkali bertanya angkat tangan itu. Luar biasa ya, 3 jam nggak terasa. Satu lagi Prof dari saya. Masih ada Bapak Ibu. Ya, mau Bu Peti. Mari Bu Peti, silakan. Ini mengenai kerjasama. Seandainya partner kita itu misalnya di pertengahan jalan mendapatkan hingga tidak dapat menyelesaikan tugasnya, itu seperti apa kita tanganinya, Prof? Oke. Di dalam klausul kita biasanya ada kontrak ya, ada kontrak klausul. Bila dalam satu anggota tim ada berhalangan tim ini kan Ibu kan tidak sendirian, Bu. Contohnya Ibu masih di Indonesia, Bu Peti dari Universitas mana Bu Peti? Dari Universitas Sanggabuana, Bandung. Oh, dari Sanggabuana Bandung. Dari Sanggabuana Bandung ada ketuanya Bu Peti, anggotanya kan banyak. Yang berhalangan nggak mungkin suatu Sanggabuana Bandung berhalangan kan enggak. Nah, itu bisa digantikan. Kecuali semua satu tim nggak bisa semuanya, nah itu nggak mungkin. Nah, walaupun satu tim nggak bisa semuanya, itu baru ada partner yang dari Asia 1. Jadi saran saya tidak ada masalah. Sama dari Kementerian Kemdikbud kan sama di Ristekbrin kan, ketua berhalangan, anggota menggantikan kan, sama polanya sama dengan itu. Ini nggak terlalu jauh beda, asalkan kegiatan ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan tim lainnya. Jadi nggak ada masalah. Selama ini tidak ada permasalahan di antara ada tim yang gagal, nggak ada. Semuanya happy, Bu. Semuanya happy semua. Iya. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Bu Peti. Selamat. Terima kasih Bu Peti. Monggo silakan ada lagi dari Bapak Ibu sekalian. Silakan, barangkali masih ada yang bertanya kepada Prof Didi. Mungkin bisa dibacakan chatnya Pak Ibu. Ada chat yang di chattingnya ada yang bertanya. Mungkin kita lihat ada 43 penanya di chat kelihatannya. Tapi biasanya chatting itu isinya say hello, terima kasih, bagus banget, gitu ya. Ya betul. Tadi ada Pak Ibu ganteng banget, gitu ya. Amin. Ya. Masalah umur udah. Umur terus ini udah, Prof, dari Bu Evi nih, berkaitan dengan kerjasama, apakah harus ada penandatangan J2J atau MOU antar universitas, Prof, kalau kerjasama dengan pihak luar negeri? Oke. Jadi gini Bapak sekalian, kegiatan kerjasama luar negeri, kalau dalam kegiatan kerjasama itu tidak ada persyaratan harus ada MOU, tidak perlu, ya. Langsung buat aja proposal bareng bersama-sama, kemudian dikirim ke pemberi dana. Tapi kalau di dalam persyaratan itu harus menyantumkan ada surat acceptance atau memorandum of understanding, baru kita buat MOU. Tadi tidak harus Pak Ibu, tidak harus ya. Tergantung dari masing-masing pemberi dana. Rata-rata Uni Eropa itu adalah tidak pakai MOU rata-rata. Jadi hanya surat kesediaan saja. Jadi surat kesediaan. Saya bersedia ikut kerjasama dengan Bu Tuti atau dengan Bu Wahyu, atau dengan Bu Peti, dengan tema seperti ini. Udah, itu cukup. Itu cukup, Pak. Cukup. Jadi nggak perlu lagi memuat MOU dan sebagainya. Nggak perlu. Itu Pak Ibu. Seperti dengan India contohnya. India itu ada MOU dulu, ada yang langsung kerja MOU belakangan. Itu ada. Ya Pak Ibu ya. Ada. Betul, kami ada salah satu universitas tanpa ada MOU sudah action. Tapi kerja, action dulu. Banyak. Makanya Indonesia di kita itu kebablasan. Sukanya ngumpulin MOU. Pada saat apa? MOU untuk butuh akreditasi. Tapi habis MOU kita tidur gitu. Nggak kerja gitu. Itu banyak itu di tanah air seperti itu. Harapan kita MOU untuk kerja. Gitu. Luar negeri nggak perlu MOU, yang penting kerja dulu ya Pak Sini ya. Kita kerja dulu, baru MOU. Seperti Chulalongkorn, Pak. Bapak Ibu kalau kerja di Thailand, ini hati-hati. Chulalongkorn, Mahidol, Kasesat, University, itu dia nggak mau MOU sekarang. Karena dia tahu trennya, ada shipping, makanya dia kerja dulu, itu dievaluasi bagus, baru dia mau tanda tangan MOU. Kalau datang pertama mau MOU dengan Chulalongkorn, pasti ditolak.
Walaupun bapak duta besarnya sekalipun ditolak ini. Oke, Gitu. Prof, ada lagi Seperti itu dari polanya. chat, Prof. Dari Pak Gunawan dari ST Nobel Indonesia Makassar, Prof. Oh iya, silahkan. Gunawan Mari. cerita dulu, pernah bergabung di proyek kerjasama pemerintah RI dengan Uni Eropa. Dan Betul. saat ini ada perubahan aturan undang-undang di Indonesia sehingga hasil proyek tersebut tidak relevan lagi. Apakah saya bisa mengajukan proposal kembali ke Uni Eropa dengan skema penelitian untuk disertasi atau lainnya yang sama bisa. dengan sebelumnya? Bisa banget, sangat bisa. Itu lebih bagus itu. Sangat bisa sekali. Silakan. Saran saya kontak kembali partner di Uni Eropa, kontak partnernya, kemudian partner itu kalau biasanya perguruan tinggi profesor, kemudian kirim proposalnya, nanti di situ ada negosiasi macam-macam, Pak. Hubungi lagi teman-teman yang ada di luar negeri, ya. Nah, dengan pola seperti itu nanti akan bisa optimal hasilnya. Jangan kita itu jangan menunggu, Pak. Jangan menunggu, kita harus proaktif, kirim lagi. Kalau proaktif pasti akan ada hasilnya. Silakan, bisa dilanjut ke luar negeri itu, Pak. Silakan, Pak Ibu. Oke, siap. Mau nanya, Pak? Ya, silakan yang mau bertanya. Siapa lagi? Budarwati. Ya. Siapa? Pak, tema untuk kerjasama yang banyak diminta itu kerjasama apa, Pak? Kerjasama yang banyak diminta itu biasanya, Bu, tergantung dari skemanya, Bu. Kalau skemanya itu Erasmus, itu biasanya kerjasamanya adalah mobility, pertukaran, ya, mobility. Jadi contohnya kita ngirim S2 ke sana, S3 ke sana, penelitian di sana, kemudian dibeli di sana, dan beli alat penelitian di Indonesia, itu Erasmus, itu boleh gitu, mobility. Kemudian kalau frame project 7, frame project 8, itu sifatnya adalah untuk peningkatan capacity building. Capacity building itu adalah peningkatan SDM-nya, peningkatan alat lab-nya, peningkatan sarana prasarana di lab kita, peningkatan SDM dan sebagainya. Itu adalah yang framework 7. Kemudian kalau dana-dana Dutch DFG, Dutch Forschungsgesellschaft atau dana-dana dari Jerman itu adalah untuk penelitian murni. Jadi macam-macam, Bu. Macam-macam. Dan temanya gimana? Temanya sesuaikan tema di semua bidang. Yang saya katakan tadi, di papan saya udah ada semua. Mulai dari climate change, kesehatan, pendidikan, sosial, imunora, kemudian bidang pertanian, macam-macam bidang, semua bidang ada. Ya, gitu ya Bu Reng ya. Oke. Iya, lagi tertarik soalnya cuman tadi itu karena putus-putus jadi nggak bisa full melihat mendengar. Makasih. Nanti saya kontak. Ini waktunya sudah lebih dari jam 12 yang kita jadwalkan. Silakan. Mau tanya silakan. Ya, Prof. Silakan. Bebas. Kita sampai maghrib juga nggak apa-apa. Silakan. Luar biasa, Prof Didi. Jamunya Prof Didi apa itu? Dia sudah muncul. Halo. Silakan Bu, yang bertanya juga keras suaranya Bu. Saya bilang sampai maghrib, istri saya bengok-bengok. Nggak bisa keluar nanti ada maghrib. Dimarahin di belakang. Oke, silakan. Silakan mau yang bertanya Bu Wahyu atau siapa yang mau tanya tadi Bu Wahyu ya? Bu Retno silakan Bu Retno. Ya. Kurang keras suaranya. Silakan Bu Retno, mari. Ya. Saya sedang menyusun proposal. Kemudian proposal ini rencana akan dilakukan ke rumah sakit di Jakarta, Prof. Tidak ada rencana untuk melakukan penelitian ke luar negeri, maksudnya dengan subjek di luar negeri. Cuman ya kebetulan beliau usianya tuh di atas 45 tahun. Jadi proposal ini usia partner saya lebih dari 45. Kemudian rencana bukan di Jakarta saja. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Prof, saya tertarik untuk mengajukan itu Prof, dana ke luar negeri. Kalau Sumitomo Prof bilang tidak boleh lebih dari 45 tahun. Terus kemudian itu untuk Tore, Bu. Sumitomo boleh. Tore yang 45, Bu. Yang Tore aja. Ya. Nah, Tore Sumitomo boleh. Ya. Kalau Sumitomo kesehatan boleh nggak, Prof? Sumitomo itu bidangnya banyak di sosial imanura, Bu.
kesehatan itu di Tore. Kalau saran saya, Ibu bisa untuk Prancis, itu ada kesehatannya. Ibu juga bisa ke Uni Eropa, itu ada banyak sekali kesehatannya. Itu Bu. Kalau Ibu usianya, kalau di Sumitomo dan di Tore itu tidak harus punya partner Bu. Cukup Ibu mandiri. Jadi cukup Ibu mandiri dengan catatan usia Ibu harus 45 tahun. Gitu aja. Kalau di Tore dan Sumitomo. Tapi kalau Ibu ingin partner, itu silahkan cari riset yang ada di Prancis, kemudian di Uni Eropa tadi, di Jerman, dan di Norwegia, itu bisa. Bisa Ibu, silahkan. Yeah. Silakan. Jadi, iya, bagus sekali. Saya rasa bagus Bu Nur. Jadi, Ibu bisa mengusulkan proposalnya sehingga nanti bisa kita bantu untuk kita linkkan dengan calon partnernya Ibu. Ya, kita linkkan dengan calon partnernya. Monggo silakan. Silakan Ibu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi, untuk kegiatan riset yang didanai oleh Tore sama Sumitomo itu sifatnya adalah penelitian seperti Kemdikbud. Jadi sifatnya penelitian mandiri. Tidak harus ada mitra. Ya, tidak harus ada mitra. Jadi contohnya Ibu Wahyu ketua, kemudian Ibu Dewi sebagai anggota, atau Ibu Lina sebagai ketua, Ibu Peti sebagai anggota. Itu untuk Tore dan Sumitomo. Dan sifatnya 1 tahun penelitian. Jadi bukan multi-years. Ya. Itu hanya dibatasi dengan usia tidak boleh lebih dari 45 tahun. Itu yang dana-dana untuk dosen pemula atau dosen postgraduate. Tapi kalau untuk dana luar negeri yang sifatnya kolaborasi, itu tidak ada batasan usia. Sampai usia 70 tahun pun siapapun akan disiapkan dengan pola pendanaan. Asalkan nanti linknya antar perguruan tinggi. LSM juga boleh, ya. LGO, NGO juga boleh. Jadi linknya antar kerjasama antar negara. Demikian Bu ya. Terus satu lagi. Iya, silakan. Ya, bidang saya itu kesehatan, Prof. Kesehatan saya pribadi tertarik karena melihat pertama proposal udah 50%, kemudian yang tidak harus penelitian ke luar negeri melibatkan lokasi luar negeri itu mungkin Jepang ya, Prof ya. Betul. Nah, bisa tidak Prof dengan melihat minat dana itu yang dari Jepang itu sosial humaniora, mungkin nggak kalau saya kesehatan tapi kesehatan sosial Prof, kebidanan. Boleh silahkan Bu, silahkan. Itu di Tore juga boleh, di Sumitomo juga boleh. Sama-sama silahkan. Jadi ini masih ada waktu, Tore masih ada waktu sekitar bulan September, Agustus ya, Tore Agustus, kemudian Sumitomo September, Uni Eropa Oktober. Jadi masih ada waktu 1,5 bulan lah untuk yang kegiatan dengan Jepang. Silakan, ya masih ada waktu dan proposalnya sudah saya beri contoh tadi. Nanti saya kirim yang ke Pak Ibu, saya kirim contoh proposalnya sudah full, ya mulai dari halaman pertama sampai akhir. Hanya sekitar 6-7 halaman kok, sangat simpel. Ya, kemudian ada kotak-kotaknya, ada sekitar berapa kata dan sebagainya. Sangat simpel. Ada alamatnya, nanti tinggal link, Bapak Ibu dapat aplikasi formnya dari alamat itu. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bu Retno, makasih. Silakan. Bu Intan ada pertanyaan tuh, ada Bu Intan juga nih dari Sulawesi, ada Bu Lina juga dari Sulawesi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mau bertanya, ada dari UBL, Pak Hendri juga. Pak Wito udah hilang ini, Pak Wito. Gimana Pak? Dari Bu Isna ini ada pertanyaan. Oh silakan, dari Bu Isna, silakan. Bu Isna itu tahun 2019 pernah magang di Universitas Stuttgart selama 2 bulan di bidang rekayasa kayu. Sebenarnya masih ada penelitian yang harus dilakukan, tapi terkendala dengan COVID untuk melanjutkan. Apakah Bu Isna ini bisa mengajukan dana untuk melanjutkan penelitian tersebut? Silakan, Prof. Oke. Jadi gini, strateginya gini Bu. Dalam kegiatan riset, yang penting adalah supervisor. Atau dalam bahasa Jerman adalah Betreuer. Betreuer itu adalah pembimbing. Ya. Pembimbing itu paling utama, kuncinya di situ. Kalau di Jerman atau di negara-negara Eropa, itu pembimbing itu adalah dewa. Pembimbing itu dewa. Jadi kita sekolah S2, S3, kalau pembimbingnya bagus, pasti lolosnya. Pasti lulusnya udah. Pasti udah. Tapi di pertama, kita sudah nggak bagus dengan pembimbing, pasti gagalnya. Itu triknya Eropa itu sama.
Jadi dewa. Jepang pun sama. Jadi polanya Eropa dengan Jepang sama. Saran saya, Ibu kontak ke betrayernya, pembimbingnya, uraikan masalah itu lewat email, kemudian penyelesaiannya gimana. Bisakah risetnya dilakukan di tanah air, kemudian analisisnya dikirim ke Eropa, begitu, atau ke Jerman, ke Stuttgart, ya. Jadi saran saya, Bapak Ibu tetap lakukan risetnya, dilakukan gimana pelaksanaannya di Indonesia, kemudian datanya dikirim ke pembimbingnya, nanti dianalisa bersama. Saran saya seperti itu. Karena pembimbing itu nomor 1. Itu ibaratnya dewa. Kalau ibaratnya kita waktu kuliah S3 dulu, kalau pembimbingnya dewa udah aman lah. Kalau pembimbingnya jahat dan emosian dan sebagainya, ya kita pusing lah. Nggak selesai kalau S3 kita. Oke, demikian Pak Ibu. Mungkin pertanyaan jawaban saya kepada Ibu Hasna. Jadi saran saya kontak pembimbingnya, kolaborasi, terus gimana untuk progres ke depannya. Saran saya bagus. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Mangga, silakan. Ini dari Pak Joseph Rako Manado, Prof. Ya. Beliau bertanya, Pak Joseph ini kerjasama dengan dosen dari Lewis University Chicago, Amerika, dan sudah publikasi bersama. Bagaimana Pak Joseph ini melanjutkan kerjasama ini untuk pembiayaan luar negeri? Terima kasih. Oke. Kegiatan kerjasama, sudah ada komunikasi, sudah ada kontak, sudah ada membuat publikasi bareng. Ini sudah ibaratnya orang itu udah enjoy, gitu. Udah enjoy. Tinggal mengintensifkan. Kata kunci, intensifkan komunikasi. Karena semakin intensif komunikasi, permasalahan akan semakin hilang. Kelemahan kita itu adalah miskomunikasi. Kalau udah miskomunikasi, udah males akhirnya kontak. Ini jangan sampai terjadi. Karena antara saintis sampai negara itu adalah komunikasi. Saran saya kepada Pak Joseph tadi, kontak kepada partnernya di Lancet Amerika, kemudian rapatkan kembali, kirim kembali, terus usahakan membuat proposal baru, Pak. Publikasi sudah jadi, sekarang buat proposal baru untuk cari uang. Di American Aid, USAID juga ada, USAID ditarik ke Amerika, ke Eropa juga ada, banyak sekali dana-dana yang berputar di sekitar kita dan dana luar negeri, Pak. Jadi saya rasa itu strateginya, tetap intensifkan kontak dengan partner yang ada di luar negeri. Itu Pak Ibu. Baik, terima kasih Prof. Sebetulnya kalau mau dilanjutkan sampai subuh mau nih Prof. Tapi sayangnya Komfortep mau ada acara lagi jam 1 nih Prof. Sehingga siap. Akhiri sesi ini. Monggo silakan ditutup dengan closing statement Prof. Oke, terima kasih Pak Ibu. Pak Ibu adalah Direktur Eksekutif dari Komfortep dan saya selaku pembina dari Komfortep dengan Pak Afi. Tadi waktu buka Pak Afi sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, tenaganya, uangnya, dan perhatiannya untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita. Dan kita doain di tanggal 4 Zulhijjah hari ini, hari yang paling bahagia dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan bersama-sama semoga Bapak Ibu proposalnya diterima di negara-negara yang dikerjasamakan. Dan saya mohon Bapak Ibu mulai menyiapkan temanya dan mulai mencari partnernya. Nyari partner di negara mana sesuai dengan kepakaran Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah partner ketemu, itu masalah sudah selesai. Kata kunci kesulitan pertama adalah cari partner. Itu kuncinya. Bapak Ibu cari partner dengan alat mesin pencari tadi sudah saya ceritakan. Bapak Ibu dapat partnernya, kemudian cari networknya, sudah dapat, baru tema judul dikoordinasikan bersama-sama. Setelah itu selesai udah. Rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Selain kita harus berdoa. Otomatis ya, karena kegiatan apapun tanpa doa, insya Allah itu akan sulit. Makanya doa itu adalah mustajabah. Apalagi di 10 hari Zulhijjah, ini lakukan dengan sebaik-baiknya. 10 hari Zulhijjah itu luar biasa. Puncaknya di Idul Adha. Ini jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai untuk mengoptimalkan ibadah di 10 Zulhijjah. Puasa, silakan puasa. Tahajud, silakan tahajud. Doa sebanyak-banyaknya, buat sebaik-baiknya di 10 Zulhijjah ini. Ya, demikian Pak Ibu, dan selamat. Terima kasih pada Pak Rektor, Pak Sil, dan kawan-kawan. Dan terima kasih yang dari Sulawesi, ada Bu Intan, ada Bu Lina, ada Pak Bukraming, dari LGT juga hadir, ini ada di 9 juga hadir. Dari Mercu Buana banyak sekali, kemarin juga dengan Pak Ngatino saya kontak.
dari UHK juga banyak yang hadir, ya. Dan banyak sekali kampus-kampus Indonesia yang hadir dalam kegiatan ini. Ada dari Lampung, dari Aceh, dari Medan, dari Makassar, dari Sulawesi, dari Maluku, dan dari Jawa sekitarnya. Saya kan demikian, dan juga dari Bali. Selamat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Kita foto bersama Pak Ibu, ya. Foto bersama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti, Terima Pak Ibu. kasih ilmunya, Prof. Terima kasih Bu Tuti atas Terima kasih, Prof. Acara kita hari ini. Mohon informasi bahwa nanti sertifikat akan diinformasikan via grup WA ya untuk downloadnya. Kemudian termasuk materi, linknya juga akan disampaikan lewat grup WA. Dan termasuk coaching nanti berujung proposal gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas nama Kooperatif Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan atensi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dibuka videonya. Terima kasih Prof Didi. Ibu Tuti dan kawan-kawan semua. Tolong dibuka videonya. Terima kasih semuanya. Mohon videonya dinyalakan. Foto bersama dulu, Bapak Ibu. Foto bersama. Oh, foto bersama. Asal gaya. Teman-teman dari Akpindo dan dari STAIN ada 7 orang. Mereka bisa satu penelitian. Ayo. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu. Dengan ilmu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan hari ketemu lagi dalam tema yang berbeda ya. Lagi dengan tema berbeda. Mungkin Bapak Ibu ingin tema apa nanti kita siapkan ya. Ini ada satu-satunya tema dengan kerjasama luar negeri ini luar biasa. Karena jarang membuat materi seperti dalam sekali. Tunggu di Bali, Prof. Didi. Oke, terima kasih Pak Sil, terima kasih semuanya. Pak Butut, ya, Pak Rusli, Rita, Pak Usman, ada di Lampung ya, dan teman-teman di UPL. Terima kasih dari Bali, Makassar, ya, Bu Intan, Bu Lina, terima kasih sekali. Dan Pak Sri Dodo juga teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Merdeka. Rasanya nggak mau pisah ini ya. Saya dengar lagu kayaknya, Prof. Terima kasih Pak Dian. Kemudian akan masih dalam simpul. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu. Dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu. Dengan ilmu. Indonesia, jalan untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berdaya untuk meraih asa. Mari bersorak
Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.